Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah kelas A, NPM 25510100183. Apa sih dampak bagi masyarakat sekitarnya tentang pasar modern dan pasar tradisional, baik dari segi sosial dan segi ekonomi? Kedua jenis pasar ini memiliki pengaruh yang signifikan, namun berbeda terhadap dinamika masyarakat di sekitarnya. Aspek ekonomi, pasar tradisional, pusat ekonomi rakyat, menjadi tumpukan hidup bagi perdagangan kecil dan UMKM. Perputaran uang terjadi secara langsung di tingkat lokal. Harga fleksibel adanya, budaya tawar-menawar, memungkinkan masyarakat mendapatkan harga yang sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Efek domino biasanya dikelilingi oleh sektor informal lain seperti kuli panggul, tukang parkir, dan warung makan kecil. Pasar modern atau supermarket, stabilitas harga, harga yang pasti dan berstandar, memberikan kepastian bagi konsumen, penyerapan tenaga kerja seperti membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sebagai staf toko, kasir, atau bagian logistik dengan jaminan upah minimum. Pemasaran produk industri memudahkan akses masyarakat terhadap produk manufaktur skala besar dan produk impor. Aspek sosial, pasar tradisional, ruang interaksi sosial, terjadi komunikasi yang intens antara penjual dan pembeli, menciptakan ikatan kekeluargaan dan modal sosial yang kuat. Pelestarian budaya seringkali menjadi simbol identitas daerah melalui produk lokal dan cara berinteraksi yang khas. Pasar modern, kenyamanan dan efisiensi, menawarkan lingkungan yang bersih dan ber-AC yang mengubah gaya hidup masyarakat menjadi lebih praktis dan mandiri atau self-service. Gaya hidup modern seringkali dianggap sebagai simbol kemajuan suatu daerah, namun interaksi sosial di dalamnya cenderung bersifat berasional dan dingin. Apa sih kebutuhan dan keinginan konsumsi secara Islam? Kebutuhan dan keinginan dalam konsumsi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi bukan hanya sekedar memenuhi kepuasan, tetapi bertujuan untuk mencapai maslahah, kesejahteraan dunia dan akhirat. Perbedaan kebutuhan atau hajat dan keinginan atau syahwat atau hawa. Definisi sesuatu yang harus dipenuhi untuk mempertahankan kehidupan dan martabat manusia. Sesuatu yang berasal dari nafsu dan tidak selalu diperlakukan untuk keberlangsungan hidup. Tujuan mencapai maqasid syariah atau menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Memuaskan kepuasan pribadi atau pengakuan sosial. Sifat terbatas dan memiliki standar yang jelas. Misalnya, makanan bergizi, pakaian penutup aurat, tidak terbatas dan cenderung berubah-ubah sesuai tren. Hukum wajib atau dianjurkan untuk dipenuhi secukupnya, bisa jatuh dalam israf, berlebih-lebihan, atau tafsir mubazir yang dilarang. Bagaimana uraian fungsi utama kegiatan distribusi dalam rantai ekonomi antara produsen dan konsumen? Distribusi dalam rantai ekonomi. Distribusi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan hasil produksi dengan kebutuhan konsumen. Tanpa distribusi, barang hanya akan menumpuk di gudang produsen sementara konsumen mengalami kelangkaan. Fungsi utama transportasi atau pemindahan, memindahkan produk dari lokasi pabrik atau produsen ke wilayah yang dekat dengan
tempat tinggal konsumen. Penjualan atau selling mengalihkan hak milik barang dari produsen ke tangan konsumen melalui transaksi jual beli. Penyimpanan atau warehousing menjamin ketersediaan barang dengan menyimpan stok di gudang, sehingga pasokan tetap stabil meski produksi sedang berhenti atau terjadi lonjakan permintaan. Standarisasi dan grading mengelompokkan barang berdasarkan kualitas, ukuran, dan jenis agar konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan ekspektasi. Pemberian informasi. Penyalur seringkali memberikan informasi produk kepada konsumen melalui promosi serta memberikan upah balik dari konsumen kepada produsen untuk pengembangan produk di masa depan.